Kebetulan si A diwakili oleh Iran, mulai dhisik ciri utama Iran wani Amerika. Enggak dong, Iran nanti di presideni Shah Iran. Shah Iran itu Pahlavi. Pahlavi bonekane Amerika. Terus digoleng nombek monarki Khomeini mbek Ali Syariah. Semenjak itu Iran identik mbek wani Amerika, dimulai zaman era revolusi sinten Khomeini. Badhe niku Rafsanjani nggih masih wani Amerika. Diterus samangke Ahmad Binijad niku mulai riyen Iran kok diciri khas sebuah negara sing wani napa? Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Kalau itu saya ingat teng mriki, teng majelis mriki juga beberapa kali kula teng majelis Jogja cerita Bani Israel niku secara kriteria kitab sing mujma'alah, artinya tidak ada khilaf, niku adalah zurriyatu Yakub, napa dinasti anak turunan Nabi sinten Yakub niku eling-eling. Ini penting kula aturaken. Karena kaitannya zurriyah itu genetik, siapa saja yang berdarah zurriyati sinten Yakub niku disebut Bani napa Israel. Dan istilah ini sing muradan fil Quran, dan itu yang dikehendaki apa? Al-Quran. Jadi tidak terikat geografis tempat atau teritorial. Ini rumakna tenan. Sehingga sampean salah sekali ketika maknani Bani Israel yang sebagai nation sebuah negara, terus mbok maknani koyok Bani Israel sing teng Quran sampean sesat. Nak ngono sing Simon Peres saiki Israel sing tukang bantai Palestina ra enak mergo mlebu wa anli faddaltukum alam begawane bantai tapi untuk ya Bani Israil napa uskuru nikmat allati an'amtu alaikum terus wa anni faddaltukum alam. Ini rumah tenan. Dan alhamdulillah teori saya itu benar, yaitu teng mriki wonten teng Jalalain jelas bangsa Bani Israel itu maksudnya wong Yahudi sing urip zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku sing dikhitopi. Ketika ning zamane Nabi dikhitopi manggene teng pundi? Teng Medina. Paham ya teng pundi? Medina. Cuma secara anak turun pancen dzurriyyah Nabi Yakub disebut Bani Israel. Nah sekarang tuh ada sistem negara modern. Wong Afrika keriting welek keturunane sapa ora roh misale. Kok berKTP Israel itu secara hukum modern disebut bangsa Israel. Nale wong Balen cek wong Bojonegoro Temangsang tok Israel, Rabi kono. Terus berKTP sana ya disebut warga Israel. Paham ya? Jadi tentang Bani Israel. Dengan istilah kemudian yang berdasar negara napa? Modern, ya, negara modern di mana istilah Bani Israel menyebut sebuah nation, sebuah apa? Negara. Jadi itu sing saniki Israel tukaran Yahudi Palestina. Paham ya? Tapi nak istilah Bani Israel teng Quran itu semua zuriyah Nabi Yakub. Cek niku manggon Palestina, cek manggon Madinah, cek manggon teng Mekah. Mungkin sebagian yang manggon teng Indonesia. Karena itu urusan genetik. Bani maknanya turunan, itu urusan genetik, bukan urusan tempat. Sebab niku niki diterangaken wal munada man wujida fi zamanin nabi. Niku manggene teng pundi? Teng Madinah apa teng Palestina? Teng pundi? Madinah. Ya dadi niki jelas iki ben sampean kok salah paham. Jadi kadang-kadang kata kiai sing dalil Israel sakniki niku ya Bani Israel sing batal tukum alal alamin penak napa? Wis napa? Ini perlu kula terangkan sebagai mukaddimah. Kemudian, ya ini kalau cerita, memang secara tarikh Nabi Yusuf itu tiang Kan'an itu derek wilayah Palestina. Jadi nah istilah bahasa kuno, niku Syam niku masuk no Syria, Palestina samangke, Israel samangke, termasuk Libanon. Niku istilah riyen apa? Syam. Teng kitab-kitab tarikh nak muni Syam apa namanya? Lebanon, Syria, Palestina dan Israel yang sekarang itu, Israel sebagai nation sekarang itu. Di situ termasuk ada bumi Kan'an, bumi apa? Kan'an. Ini ke mana? Bumi Kan'an itu
engkang kemudian menjadi domisili Nabi Yakub alaihi salam, nglahiraken Yahuda sak dulur liab mau tunggal napa bapak, kemudian duwe anak saking ibu benten niku Yusuf kalian Bunyamin. Yusuf kalian apa? Bunyamin. Terus kados cerita tentang surat Yusuf, Nabi Yusuf diteringkani dulu, walhasil akhirnya sukses teng Mesir, sukses teng Budi Mesir, sehingga zuriyah Bani Israel lewat keturunan Nabi Yusuf dan keluarga Yusuf niku kathah sing pun dadi bangsa Mesir. Tapi ketika menjadi bangsa Mesir niku istilahnya tetap Bani Israel. Sementara Fir'aun lewat kebijakan kerajaan, ini ku zaman niku Walid bin Rohyan itu nganggep diri niku penduduk asli. Ini ku disebut kaum Kipti, kaum napa? Kipti. Ini sing sakniki nek cara bahasa Inggris Egypt niku Mesir. Niki rumakno ya. Karena penduduk Kiptiyah Egypti niku Al-Kipti ini. Sakniki Egypt Mesir Al-Kiptiyah niku penduduk asli Mesir. Sehingga mereka nganggep wong Israel imigran, Bani Israel napa? Imigran. Di mana-mana imigran kebijakan negara itu dideportasi. Kalau Indonesia sih mantan budi Malaysia. Yang pendatang nak dianggap gak nguntungno napa dideportasi. Nak ra gelem diperbudak. Tapi yang perlu dicatat, toh itu istilahnya tetap ya Bani Israel. Padahal secara geografis mantan budi Mesir. Ini ben sampean jelas. Ben ora aja sampai nganggep nak Israel sing saiki jahat iku termasuk kaum pilihan sing mlebu ya Bani napa? Israel. Sampean fatal. Islam tadi goblok fatal, paham? Karena iku nguntungno napa? Nguntungno napa? Israel. Berarti wis jahat mlebu an difadl tukum napa? Alal alamin. Iku berarti wis jahat mbok arani kaum pilihan barang. Mulane nak goblok aja nemen-nemen. Dadi goblok ya ana aturane, paham. Mulane kula diceritani guru-guru kula, wali ku ana loro. Ana sing wali ya ilmiah, goblok tapi ilmiah. Dene dadine wali mergo saleh. Mergo napa? Saleh. Ya misale niku nak padha-padha ngakali mesti mbah ora Jumatan. Aku wis bar Jumatan ning Mekah. Iku wali goblok, ora ilmiah. Ya wali dengan tanda kutip. Mergo nak Jumatan ning Indonesia bare jam 1. Niku ning Mekah jam 10. Mergo terpaut pinten 4 jam. Jadi ketok goblok, paham. Namun wis bar iku tetep ketok napa? Goblok. Sakjane nak bodoni aja ngono, keliru tak warai sampeyan carane. Iku ngene. Ben rada ilmiah. Aku Jumatanku engko wae ning Mekah. Iku rada bener iku. Mergo Jumatane ning Mekah 4 jam kemudian. Tapi nak muni wis bar mesti goblok. Ya mesti keliru nih. Maksudnya mesti keliru nih. Mana nak muni wis kandhani, Mbah, nak bodoni sing ilmiah apa? Harga nak 4 jam itu mesti dereng nggih mboten. Terpaute pinten Mekah mriki? 4 napa? Jam. Jadi kalau di sini jam 1, Mekah jam 10, iku ora ono Jumatan, paham ora napa? Jadi nak mulai wis bar iku mesti ora ilmiah. Malah wali tanda kutip iku. Dadi Mbah nak bodoni iku dielmoni. Dadi misale napa? Engko ape Jumatan nek Mekah iku lumayan ya, rada ilmiah mergo itu. Artinya ya botenan ora tapi ono ilmiah ya paham maksudnya rada lumayan ya. Ya wali tanda kutip, nak wali beneran tuh ora tukang bodoni maksudnya. Niku maksudnya nak wali beneran ya ora tau napa bodoni. Niku mung wali-wali tanda kutip, wali cara wong akeh ya. Ya pasti dukun ngoten niku bulet napa. Niki perlu kula terangaken. Kulo itu beberapa kali ikut seminar dan beberapa kali memberi gambaran. Pak Bahak, sebetulnya Israel itu versi Al-Quran itu kayak apa? Bahkan di beberapa universitas Jogja itu ya jadi penelitian. Ironisnya, PBB sekalipun itu pakai peta sejarah yang mengacu keberadaan Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Ishak, dan Nabi Ibrahim alaihimussalam.
Sehingga dengan data sejarah ini memang kelihatan bangsa Israel yang sekarang sebagai negara modern memang sebagiannya ya keturunannya betul Nabi Yakub. Memang kita tidak munafik. Kita secara gentleman, saya bilang secara gentleman Israel yang sekarang memang sebagian besar ya masih turunannya Nabi Yakub, Nabi Ishak. Kita fair. Tapi kalau acuannya demikian, yang berhak terhadap Israel juga bangsa Arab. Makanya PBB juga harus mendengarkan klaimnya bangsa Arab. Bangsa Arab juga merasa keturunan Israel. Nanti kalau bolak-balik tengah jimriki cerita, wong Islam orang ngarah gedeng Yahudi nemen-nemen. Yahudi ora iso gedeng Islam nemen-nemen. Mergo nembe misahna. Paham? Lha mboten sepundi. Yahuda niku sing leluhure Yahudi jenenge Yahuda. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kabeh ahli taraf sepakat Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saking ibu Sarah nggih, ibu sinten? Sarah. Nabi Ibrahim duwe garwa Siti Hajar sing didakok teng Mekah sing disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kemudian Nabi Ibrahim lewat Hajar gada anak Nabi Ismail. Berarti Ismail ambek Nabi Ishak nggih dulur li'ab. Dulur napa? Lewat Ismail niki melahirkan bangsa Arab sing asli. Ini ku kabilah Jurhum sampai Sayyid Adnan. Sayyid Adnan bi ijma'i ahli tarikh melahirkan dugi Abdul Muthalib, dugi Sayyid Abdullah, dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane jare tiba jare berjanji wa adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi napa Ismail. Kalau teori kepemilikan Palestina berdasar genetik, nak ngono ya ora kudu Israel sing saiki, bangsa Arab pun berhak karena secara keturunan gini apa? Sama nggih, sama-sama bapak induke Nabi sinten Ibrahim. Mulane bangsa. Lah tapi sejarah yang ditulis Barat itu yang untungkan Israel saja. Gini ku dimulai saking Yahuda. Nggih, saking napa? Yahuda. Paham ini ben sampean ngertos sejarah nggih. Sebab niku perebutan Palestina yang sekarang Yerusalem itu tidak bisa, nggak lepas dari orang Islam dan orang kafir bukan saged. Jadi sebetulnya perebutan dinasti antara dinasti Ibrahim yang lewat Ismail dan dinasti Ibrahim sing lewat Nabi sinten Ishak. Karena yang dulur li'ab kados Nabi Yusuf kemudian gak tertarik melok konflik tembiku dilalah uripe do teng putih Mesir. Ini ben sampean ngertos sejarah. Ben sampean ngertos. Ini penting kula aturaken. Nak nuruti klaim sejarah itu ndak ada habisnya. Tapi kula pribadi dan muga-muga umat Islam pancen yo ora kudu matur nuwun mbek Yahudi kudu matur nuwun. Sampeyan tak critani wong Islam niku imane paling terlambat. Mergo iman mbek Kanjeng Nabi Muhammad sausé Nabi ku wujud, ya sausé dadi nabi. Dadi imane ku terlambat. Ya sausé Nabi umur 40 tahun lagi iman. Iku wae kadang imane bar 5 tahun didakwahi, bar 7 tahun kados Suraka, kados Amr bin As imane ngenteni tukaran sik. Ngenteni napa? Tukaran sik. Bareng Nabi ditukari terus sabar sesuai iman. Tapi nak imane Yahudi mboten, Nabi wujud wis iman. Wis napa? Iman. Mengenai tentara-tentara wonten paradok. Di tara-tara itu ada paradok dan itu semuanya nyata. Di awal dalailun nubuwah. Nggih kula baleni malih nggih. Di awal dalailun nubuwah, alamat-alamat kenabian mesti sing britakno iku rohib. Pendeta Yahudi atau pendeta napa nas? Tapi engko nek cerita kenabian musuh besar Kanjeng Nabi wong Yahudi wong Nasrani. Zaman Kanjeng Nabi umur 12 tahun dijak Abu Thalib tenggene Sam di Palestina, ketemu Rohibu Bukhairah. Karena mereka mitra dagang, Abu Thalib itu sapa? Ki anakku. Kowe mesti bodoni. Lah kowe kok ora nak bodoni. Saiki wis jelas-jelas calon nabi, ciri-cirine jelas nabi. Berarti ra ngarah anakmu. Wis Abu Thalib lha apa hubungane? Ciri nabi akhir zaman raine ya wis ngene iki, gantenge saiki, wae jelas saiki. Iku cirine bapake mati pas jek ning kandungan. Dadi ra mungkin gak anak.
Tidak Abu Talib, iya, ini anakku punaan. Bapak es mati zaman apa? Nikah. Terus jari roh ibu Bukhara, ya nak ngono terus nodok Palestina. Pasti anak ini mau dibunuh orang Yahudi. Orang Yahudi ingin semua nabi dari kelompok mereka. Ya akhirnya walhasil gak dipaten. Balik nih. Ketika Nabi umur 19 tahun, mulai jadi karyawan, jadi pedagang. Termasuk dagang duit tuan bos jenenge Khadijah. Khadijah gak ada paman Nasrani ahli Injil. Ini ku sing jenenge Waraqah bin sinten Naufal. Niku beberapa kali Khadijah ngaji tentang alamatin nubuwah. Dia yakin calon nabi yo karyawane iku sing jenenge Muhammad. Terus jare Khadijah, Maisarah jeneng lanang. Pelayanku jenenge Maisarah jeneng lanang. Ora mbok anggap nabi bareng Maisarah. Anggap jeneng apa? Wedok. Maisarah Muhammad itu kawal terus segala keajaiban yang terkait Muhammad kandhakno aku. Ternyata ketika perjalanan gini wow tuzilluhul qamamah tuti'uhus sahaib. Jadi ning gone padang pasir sing panas setiap nabi liwat dibarengi mendung. Nak nabi ngiyup ning wit iku anut arah matahari sehingga nabi selalu untuk bayang-bayang untuk iyup-iyup. Walhasil Maisarah cerita, wah paniku pancen luar biasa. Gak tahu kena panas, mergo dalam perjalanan mesti diikuti apa? Mendung, diikuti awan. Terjadi Khadijah, lahuwa mesti ya ikut calon. Akhirnya Khadijah yang karya siap jadi untuk bojone, untuk rabi bek karyawan. Jadi karyawan calon apa? Nabi ora karyawan calon kiri ngetekno donya jadi karyawan tapi calon apa? Dia yakin sekali. Makanya dalam sejarah ketika Nabi itu memang ummi Nabi itu memang sisinya itu ummi itu rapahaman keibu-ibuan. Jadi beliau itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis sehingga tidak banyak referensi tentang nubuwah tidak banyak referensi tentang nubuwah. Dalam sejarah-sejarah ketika Nabi pertama ngertos malaikat Jibril teng Gua Hira niku kaget tenan. Karena Nabi tidak punya pengalaman sama sekali, ummi. Malaikat Jibril disangka malaikat mati, itu disangka weden. Druwedeg. Tapi apa yang terjadi? Ketika beliau pertama kali cerita pada Khadijah, ini bukti bahwa Khadijah cukup banyak pengetahuannya. Ini sampai ben mengingat-ingat tarikh lagi, saya nanti ngaji. Khadijah dengan segudang referensi, segudang marojek, segudang dialektika akal. Bareng diceritani, aku mau ngerti wongnya putih nggo wanteng ning gua. Malah marahi aku Iqra bismi rabbika. Aku wedi ndredeg. Terus jarene Kanjeng Nabi zamiluni aku kemuli, bareng berarti kemuli terus kon cerita. Tapi ketika cerita kok tidak sewenenge kok. Jadi gamane cara Jawa, ya ini mas yang saya tunggu-tunggu. Saya yakin ini akan terjadi. Jadi orang grogi blas. Karena Khadijah yakin ciri utama kenabian dimulai min rosil arba'in saking umur pinten 40 tahun sehingga Khadijah lah sing nyeneng-nyeneng Kanjeng Nabi. Paham ya napa? Andaikan Khadijah dari awal tidak punya referensi ku calon nabi, mungkin dia melok kaget pisan. Ketemu sapa? Iku gerduwo ta setan ta iblis kan gitu. Tidak ada dalam tarikh. Setelah diceritani gitu Khadijah malah pede, malah yakin. Tidak tahu gak salah calon nabi apa? Tenang. Bahkan Nabi saat itu penasihatnya gitu Khadijah. Paginya dibawa ke pamannya yaitu Waraqah bin Naufal. Ketika dibawa jari Waraqah bin Naufal, "Yabna akhi, dulu anak dulurku, kowe cerita." Bareng cerita, Waraqah langsung nyaut, hadan namus alladzi jaa bihi Musa, yaiku sing teko ning kowe padha sing teko ning Nabi Musa. Artinya apa? Secepat-cepatnya umat Islam iman ngenteni Kanjeng Nabi wis wujud, ngenteni bar 40 tahun, ngenteni bar dakwah, ngenteni bar salah paham macam-macam itu lagi Islam. Jadi Islamnya sampeyan ning Nabi Muhammad itu terlambat paham. Dhisik Islame wong Yahudi, mereka tahu sedurunge wujud sinten Nabi, paham ya? Ini tenan nih, wong Yahudi. Tapi nggih pun ngoten niku, pun sunnatullah.
Barang Kanjeng Nabi wujud tenan, dadi nabi tenan. Sing iman tenanan iku wong sing Islame anyaran. Yaiku para sahabat. Sing dhisik nerkenalno Nabi Muhammad apa ana nabi akhir zaman, gentenan musuh. Nah, ini ampun sunnatullah. Niku tak pikir orang nabi tok. Sampai dia anak digodang-godang, bodoh musuh yang rebutan dunia be anaknya. Jadi itu fenomena sosial. Makanya ini Quran disebut wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru. Sebelum Nabi Muhammad wujud secara nyata, iku wong Yahudi wong Nasrani nak perang muni ya Allah bismi Muhammadin. Atas nama Muhammad kula nyuwun tulung menangno. Jadi tiga wasilah. Tinggi sinten? Wasilah. Tapi ketika Muhammad wujud secara nyata, falamma ja'ahum ma'arafu malah napa? Kafar. Jadi wong Yahudi koyo santri sing rodok kurang ajar. Santri wanyaran mondok kenal Gus seneng ora karuan. Diceluk kiai ini seneng ora karuan. Sebenarnya wis ngalim mbek Gus musuhan. Saingan golek pengaruh. Kowe pertama jadi masuk partai Demokrat ya Golkar. Mbek pimpinan udine ra karuan. Tidak peluangnya sama ya kompetisi, sikut. Jadi sajane padha wae dunya iku wis padha wae. Ila yaumil kiamah ngoten iki. Kowe bisa iso salaman mbek kiai ucap seneng ra karuan. Kok ora mati-mati nganti tuwek. Pas wayahe kowe wis dadi kiai, ya saingan. Wis tuwek mau leren, mau gendenan. Jare sing tuwek nggih ngoten. Oh, nom ra sopan. Dhisik alif bae tak ulang saiki mle. Ya padha keliru le. Wong dek kader sukses kok nyesal. Iku bahaya goblok pisan. Wong dek kader sukses kok napa? Nyesal. Sing nom yo keliru pisan. Dia ini umur dawa kok nyesal. Iku yo keliru pisan. Iku padha setane. Namane padha napa? Setan. Mulane kula dijujuk ora pati seneng. Perkarane ngoten niku kuat suwe ta ora oleh hormat. Manusia tukarane gampang. Beda partai kok ya mari tukaran. Beda pengaruh ya mari apa? Tukaran. Mulane kula seneng ngajinya tadi seneng sirapati mulya teman-teman. Mergo sing drengki ora pati semangat, mergo ora pati mulya. Dampar tekmuli sajada wis bar. Adek mulya teman-teman wis. Pidato ning podiume wapi. Kiyaine terakhir nomor 5. Tiap MC sampai sambutan menunggu wabil khusus Al Mukarram Sahibul Fadilah Al Alim Al Alamah kok nganti lali sampai tanggane ora roh. Ane wonten cerita ana kiai ning desa terbelakang. Sale jenenge Kurtubi wis pokoke roe tanggane Kurtubi. Bareng santrine betina khitabiyah wabil khusus Al Alim Al Alamah Sahibul Fadilah Al Haj Kiai Kurtubi. Dari tangga-tangga. Sarahku jenenge kok mung sitok Kurtubi kok cek iki kok akeh. Terus dari sing awam paling ora iku maksudnya. Mergo kesuwen lah ya. Wabil khusus Saiful Fadilah Al-Alim Al-Alam piye kan. Kulo alhamdulillah radi nasib ngoten. Ora tau pidato. Dadi ora tau dikono. Kok kulo ndak yakin iku kuat suwe, paham? Kok beda partai ya kukut napa? Seneng pas-pasan wae. Beda napa? Mulya sak kula nganti sampean gedhe ku gedhe nyapane. Sing ngaji mantuk kadang ngomong-ngomongan, kadang ya hebate opo. Sing hebat iki kula niki mergo ikhlas niki. Ampun kula terangaken. Mulane sampean gedeng Yahudi Nasrani teman-teman nggih keliru. Kelirune adalah tiga agama samawi ini pernah bersama-sama ngangkat tema kesamawiyaan, kelangitan. Umpama boten enten Yahudi, Nasrani, Islam, mungkin negara ini atau dunia ini sudah hancur lewat teori kapitalistik, materialis. Jadi soal kita gak cocok mbek wong Yahudi dalam banyak hal, gak cocok mbek wong Nasrani dalam banyak hal. Tapi pasti kita akan banyak sama juga dalam beberapa hal. Makanya Kanjeng Nabi dawuh la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Nak wong Yahudi Nasrani cerita, kowe aja muni yo, nak muni yo kok nang goro. Tapi aja muni ora, nak muni ora kok nang iyo. Misalnya orang Nasrani itu punya terminologi surga Eden.
Ning Italia ngerono omah mewah-mewah jenenge Paradisa. Paradisa itu sangka kata Firdaus jamake Paradis. Wong Italia ngutani Paradisa. Surga Eden, Eden yo adem. Nak kowe tiap cerita wong Nasrani mbok gorohno, berarti kowe gorohno anane surga Eden, surga Paradisa. Tapi kowe muni yo keliru, wong kono pangerane telu kowe mung sitok. Paham ya? Niki kula aturaken. Mulane jare Quran wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Ngene iku masalah-masalah samawi. Itu masalah-masalah yang sekarang ugemi ini namung Yahudi, Nasrani, Islam. Niki alhamdulillah tenan. Tiga agama besar ini mewarnai ciri adanya Tuhan. Meskipun Tuhan Yahudi disebut Yahweh, Tuhan Kristen Katolik Trinitas, Tuhan Islam Allahus Somad lam yalid walam yulad. Tapi ini penting kula aturaken karena sekarang itu gelombang materialistik di mana semua unsur dianggap karena materi itu luar biasa. Mulane kula yakin, ainul yakin suatu saat tiga agama ini akan mendialogkan diri dan menjadi baik-baik saja. Perbedaannya hanya masalah visi-visi keilmiahan. Nanti di era modern, saya gitu tukaran sih. Paham ya, macam podo salah pahami, podo kotoke. Tapi bahwa dulu zaman Nabi Muhammad itu sering ada dialek bersama. Misalnya dalam surat sing Madaniyah, ini kalau sebut jelas-jelas Madaniyah. Artinya secara teori usul fikih kemungkinan mansukha itu kecil, tidak ada potensi dinasa. Tidak ada potensi apa? Dinasa. Ini wonten ayat. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Jadi istilah ahli kitab maknanya Yahudi Nasrani. Ayo kita diskusi bersama-sama ila kalimatin sawa. Kita nyari titik temu bainana wa bainakum. Kita cari titik temu. Siapa yang layak jadi Tuhan? Allah na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'an. Tetap wong Nasrani lah yakin. Misalnya ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, tetap ditakoki. Sing paling kondang sing sapa? Ya mesti bapak, jenenge bojo wedok mek anak tetap kalah mek bapak. Sing kondang tetap sitok. Ya tetap sitok. Ya milih sitok wae. Orang Yahudi tidak punya masalah Trinitas karena orang Yahudi tidak punya dosa syirik, enggak udah dosa apa? Mulane Quran nak cerita dosane wong Yahudi mesti wayak turunan nabi wiril tukang mateni nabi. Mereka wong Yahudi gak direputasi dosa syirik, dosane tukang mateni. Nanti saiki wong Yahudi dosane mau tukang mateni tok, Pak. Jadi bangsa Zionis itu tradisi dosane tukang napa? Mateni. Tapi tidak ada dosa syirik. Ya paham ya, Tuhan Yahudi tunggal Yahweh, napa? Ya. Nak teng ejaan Latin Y besar, A H besar, W E H Yahweh. Lah Yahweh nak sampai moto ya Allah mbok imalahno iku ya wis napa? Yahweh sama. Kowe nak imalah Ibnu Amir wa duha wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka umaqo. Niku padha. Sehingga Quran wani nantang ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Tapi ketika Gus Dur melakukan dialek beragama itu asing cara pondok pesantren. Gus santri seorang ngaji Quran, mengaji Farun dapat. Katanya makmum masbuk mbek muafak najis bola dua mbek mutawas sito. Jadi tema-tema besar agama aja apa? Jadi kudu tobat, manjen memang enggak apa. Wong asing tenan, mbek ayat itu ya asing tenan. Sing paham bisa dihitung, termasuk kula niku termasuk bejo, kula termasuk paham. Lo asing kan? Miranya dialek antar umat beragama itu satu teori modern yang difasilitasi LSM atau beberapa media. Padahal dialek antar umat beragama itu tua sekali, yaitu di surat Makkiyah apa Madaniyah sudah ada ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Coba kita cari titik temu bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Kita harus sepakat bahwa kita ini manusia. Ciri utama manusia itu satu, yaitu tidak bisa jadi Tuhan.
Jadi sebetulnya ciri yang khas pada manusia itu satu, tidak bisa jadi Tuhan. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbab min dini. Paham ya? Artinya jangan ada Tuhan yang dari unsur manusia. Karena ciri utama manusia itu satu, tidak bisa jadi Tuhan. Iya. Sehingga zaman itu yang Yahudi sing masuk Islam nggih kathah kados Abdullah bin Salam. Nggih, Ibnu Abi Layla lagi kathah. Tiang Nasrani nggih kathah. Sampai Quran cerita teng akhir juz 6, wala tajidanna aqrabakum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nabiyyun wa idza sam'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad-dami mimma arafu minal haqq. Ketika wong Nasrani Najran niku diwacana surat Yasin niku nangis. Ma asbah hadza bima unzila ala Isa. Betapa miripnya yang dibawa Muhammad terhadap apa yang dibawa Nabi sinten Isa. Do masuk Islam. Saiki padha koto sing santri wis ora roh kakean farun niku. Paham. Repot nang padha ora roh e menapa? Repot. Sing rowan kaya kula ora pati payu repot. Ya kula bareng ora pati payu. Kiai gaya kaya kula nu ora populer. Yang populer di pidato. Tapi cara argumentasi ilmiah mbok kuwati, nak depan bawa alam. Yang jelas itu cara dalil-dalilan itu ketoke bener kula. Maksudnya itu ngkarwan ana ayate terus secara tarikh nggih jelas. Sing ambil digo dalil walam tardo angkal yahud walan nasara hatta tatabiyan. Lha iku maknane ku piye? Kan ora jelas. Ayat itu artinya ngeten, wong Yahudi iku umat iku ora ngarah rido. Nak kowe ora dadi Yahudi. Wong Nasrani ya ora rido nek kowe dadi Nasrani. Sampeyan delok teng tafsir Bedawi, teng beberapa tafsir. Ini maknane ayat niku sederhana. Iknatun lirrasul fi tomaihi li imanihi. Sampeyan delok teng tafsir Bedawi beberapa tafsir. Ayat itu hanya memberi maklumat, memberi warning, memberi iklan ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mat, kowe iku keliru. Arep-arep wong Yahudi masuk Islam. Wong Yahudi dhewe malah arep-arep kowe dadi Yahudi. Dadi maknane wong ngono tok iku. Dadi gamane ngene lho. Ana toko cilik meh bangkrut. Sing sitok toko gede. Lah sing toko cilik kepengin arep-arep sing gede bangkrut. Padahal sing gede dhewe kepengine sing cilik lah bangkrut, ganggu wae, paham. Jadi artinya itu walantar itu bukan masalah ideologi, argumentasi ilmiah buatan. Ini masalah-masalah tren, masalah mat. Gue harap-harap Yahudi masuk Islam. Nak mereka, gue harap-harap masuk Yahudi. Jadi wanggap pengliah loh. Waktu rasa batas harap-harap nawa. Sampai dulu mana nih buatan. Kalau masalah argumentasi ilmiah itu orang Yahudi, Nasrani, Islam sering pada titik temu. Gini ku ila kalimatin sawah. Jadi sebetulnya ketika Tuhan sudah Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak itu masih menyisakan pertanyaan. Lalu yang paling hebat siapa? Tentu ada jawabannya. Yang paling hebat yang mestinya Tuhan Bapak. Paham ya? Mana wonten cerita lucu, kalau ngaji teng Yogyakarta do guyu, Nasrani iku mau wani cerita Tuhan Bapak, Tuhan Ibu. Tapi rawani cerita kapan kelone, paham ini perlu. Mulane Quran cerita, anna yakunu lahu waladu walam takul lahu napa sahibah. Anna hale kaya apa lahu kedhe Allah iku waladun duwe anak. To walam takun hale ora ana lahu kedhe Allah sapa sahibatun kanca wedok. Kudune nek diceritakno anak kudu diceritakno carane, paham ya repot. Artinya begini. Pada akhirnya mereka juga meyakini bahwa Tuhan anak pasti tidak urusan begitu. Dan tidak ada urusan genetik yang sempal sing to anak. Pasti tidak urusan begitu. Jangan-jangan hanya urusan nisbah. Urusan apa? Nisbah. Lah nek ngono hakikate tetap lam jalid walam ulama paham ya. Ini ngaji kelas tinggi nih Pak, biar teman bedong, ben ragu blok teman-teman paham maksudnya. Bahwa itu tugasnya ulama itu ben umat itu ragu blok, teman-teman. Nak ngati pinter uangnya, penting ragu blok napa, teman-teman. Paham ya? Mulane Quran ada nyindir anna yakunu lahu waladu, walam takul lahu napa sahibah.
kok iso darani duwe anak? Iku kapan mainnya kan? Gonta kita tenang. Jadi cerita Quran gua betul. Artinya begini, sebetulnya itu masalah-masalah nisbah. Dan ternyata betul dalam dialek-dialek antar umat beragama mereka juga ngaku itu hanya urusan apa nisbah. Paham ya urusan apa? Nisbah. Ya, tapi ngajinya teniki loh. Ya artinya ya kalau kaya atas nama ilmiah kalau terang. Muga sampean paham dan jelas niku ayatnya ayatnya jelas sekali. Ayat dan sorihah fi bayani tilkal masail al khafiyah niku jelas sekali. Sehingga zaman Nabi ke tenang mawon, Nabi nak ditampung Yahudi ke tenang semeneng. Ditampung Nasrani semeneng. Mergo dialeknya antar umat beragama dialeknya. Yang Yahudi nak takok melete-melete. Yang Yahudi nyermelirian melete-melete pinter-pinter. Mat khamsun la ya'lamuhunna illa nabiyyun aw rajulun aw rajulan. Mat aku takok 5 hal. Sing roh iku mesti nabi. Nara nabi ora ngarah ramak utawa 1-2 orang termasuk aku. Wah kaji nabi wong ummi yo. Bare bebas ini ora rawan, ummi ora rawan. Ora tau maca, kaji nabi ora tau maca majalah. Ya ora tau maca buku. Lah anak nabi maca majalah maca buku rak duwe referen. Iki bangun negara skripsi. Takokane pertama ngeten. Mat wong nak pertama mlebu swarga iku sarapane apa? Terus kedua, Mbak. Rajulun yamlikul maghrib wal masyriq. Iku sapa jenenge? Bingung meneh. Wes pokoke aneh-aneh. Nabi akhirnya, Nabi dalam malaikat Jibril wis meneng ae. Dan Nabi ini beberapa kali kalau ada orang Yahudi takoi ora tau iso. Tapi beberapa kali langsung dijawab sinten? Jibril. Saking seringe Nabi akhirnya sekepedenan, yo tak jawab. Orang muni insyaallah, paham orang muni napa? Ya, gendenan pangeran sing tersinggung. Nganti pirang-pirang dina kali. Oh Yahudi seneng, wah iki Muhammad kalah ya. Biasanya isonan saiki napa? Kalah. Wah kira kanjeng Nabi nangis. Ya wong biasanya ono ilham kok kira ono napa? Lah, nangis. Akhirnya pangeran gak mentok loh, diwarai tapi diamuk sih. Jadi nyata, diwarai tapi diamuk sih. Ini gua wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Mat kowe aja geman muni ya yo tampon. Wong sing duwe ilmu iku aku. Jadi akhirnya walhasil Kanjeng Nabi diwarai tapi diamuk sik. Wah, diamuk sik. Terus walhasil pangeran Ronto diwarai. Nah mulai diwarai iki ana surat ayat wa yas'alunaka anzil qarnain. Kul sa'atsu alaikum minhu naba dzikra. Oh iya tentang Dzulqarnain iku wong Mesir. Jenenge ngene. Terus kejadiannya ngene. Kul sa'atsu alaikum minhu naba dzikra disebut inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa fa'atba naba sababa sampai hatta idza balau maghrib sampai terus lancar kan Nabi. Ya mat bener dari Yahudi sotakta. Orang ngetes ya tenang ya mat sotakta. Nah sing repot tuh takok urusan ngoten iki. Mak kadang anak mirip bapak, kadang mirip mbok. Iku asal usule piye? Nabi jak bakas pornografi. Akhirnya Nabi tetap jawab. Nak sing semangat sing lanang berarti mirip bapak. Nak semangat sing wedok mirip lho. Mbok. Mulai nih angger ono pasangan elek, misalnya boe wayu sing lanang elek, aki-aki anak elek, mergo boe rasa. Wae waras rasa nurusi tugas. Anaknya mesti panceng ya, Pak. Bener panceng. Sing semangat apa? Mulai wonten guyonan, ana tokoh nasional sing anake mirip bapak, dari tokoh kok ngoten, wah, aja bakas iku. Anak wedok mirip bapak kabeh. Ya pancen tenan. Mulane pasangan iku nak elek. Anak sing lanang ganteng, sing wedok elek. Ya akeh kaya mbok, sing lanang dingin-dingin. Paham ya? Lah anak sing lanang ganteng, sing wedok ayu bebas miripe. Apa kontribusinya seimbang.
Akhirnya Nabi nerangno, ya Yahudi jawab tenang ya, sodakta ya mat bener. Sing repot itu terus takokane. Mat, pertama penduduk swarga masuk swarga itu jumlahnya wakil ya mat. Wakil. Iku sarapannya apa? Pertama. Nabi jak bekas kawitane wong swarga sarapane apa? Apa pecel apa rawon pokoke takokane wae. Nabi akhirnya dikandani Jibril, ziyadatu kabidin yaitu gorengan iwak. Akhirnya Nabi dan orang Yahudi ini selalu ngomong khas nubuwah. Khas apa? Nubuwah. Di mana di luar alam yang materialistik ini, yang kasat mata, ada alam di luar kita, kayak iwak nun. Iwak apa? Iwak nun nak teng kitab-kitab. Ketika Allah Ta'ala menciptakan gelembung dukhon, itu Allah bingung, dakok endi, didakok endi. Akhirnya bumi itu gentayangan, didakok endi. Wal ardu, bumi ini didakok ning gone mak. Barang didakok ning gone mak tetap golang-goling, ditandai gunung. Lah terus banyu sendiri posisinya ning ndi? Akhirnya ning urutan kitab-kitab khas samawi nubuwah disebut wal ardu ala batnil khut, ala batnis sur. Itu terang. Jadi ning gone bumi iki ana sur. Suruh sayangnya buat maknani satu salam dewi, mari bingung kan mereka maknani apa? Sapi. Jadi bumi ku ning tanduke sapi ning banyu ning gone iwak nun ning gone hawa khas nubuwah itu yang tahu hanya orang Yahudi. Termasuk sing diterusno khas nubuwah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut nun wal qalami wa ma yasturun. Kita hanya tahu maknane nun itu iwak nun. Iwak nun itu iwak sing gegere dinggo panggonan bumi. Tapi alam materialistik tentu kita bicara kayak yang sekarang, teori Big Bang, planet bumi di sini, planet bumi di sini. Kita tidak pernah menjangkau ilmu sing kayak ala zohril hud. Nggih, ala zohril apa? Sami seperti qaf wal Qur'anil Majid. Ketika Nabi Muhammad tanya, "Ya Allah, qaf itu apa?" Iku jabal. Lalu wong kono nak mane Jabal Kat, iku maknane Jabal Qaf. Wilayah Jawa dadi napa? Jabal napa? Kat niku sangka Jabal Qaf. Wilayah Jawa dadi napa? Jabal Kat. Jadi angger adu itu. Mana aku minggat botok Jabal Kat, maksudnya waduh banget. Pak. Ternyata sampean kalau lihat di kitab-kitab kayak di Sawi, di Tafsir Munir itu detail sekali. Jabal Qaf itu induk gunung. Dan semua urat gunung yang ada di dunia itu terkait sama urat yang ada di Jabal Qaf. Jadi kalau Allah lewat malaikat kepengen goyang gunung, itu mau nginstruksi ning induke ini Jabal napa? Qaf. Kemudian digoyang, kemudian goyang semua. Dulu orang itu janggal, tapi sekarang orang tidak janggal. Menurut pakar geologi, pakar-pakar vulkanologi, semua gempa di seluruh dunia itu hanya butuh narik satu pemicu. Kalau patahan di Australia gerak ya gerak semua, karena kayak bola sodok sekali disodok sidik. Jadi makanya ini gempa akan terus sampai benar-benar bumi kembali ke semula. Disodok mulai rienteng Taiwan, kemudian Aceh tsunami, diteruskan ke NTT, terus ke Papua, kemarin ke Pangandaran, terus sekarang di mana itu yang Mentawai. Ya begitu terus. Jadi ternyata itu mirip cerita yang di kitab-kitab. Allah itu gak perlu nginstruksikno gunung terkait, cuma nginstruksikno duit dok. Jadi otot gak diubahno. Niku gunung sak donya. Napa? Obah, karena sistem gempa atau gunung itu sistem terpadu. Kesodok sitok. Ya kesodok napa? Semua. Nah ini termasuk ilmu-ilmu sing khas nubuwah. Padahal tentu dulu para nabi tidak punya teknologi, tidak punya sains, punyanya wahyu. Punyanya apa? Wahyu. Ini perlu keluar. Itu termasuk kontribusi orang Yahudi terhadap Islam. Makanya teng jalalan-jalalan yang riwayat alunaka angil Quran rujuke ora ning sahabat ayil Yahud. Jadi Quran turunin Nabi Muhammad tapi sing takok aneh-aneh wong napa? Yahudi. Jelok teng kitab-kitab. Riwayat alunaka rujuke sahabat napa Yahudi. Domir jamaen. Ayil napa? Yahud mungkin sama nak mulai delok. Mesti Yahudi. Enggak sing aneh-aneh. Riwayat alunaka angil Quran, riwayat alunaka anir roh. Niku mesti Yahudi nggih. Domire teng pundi? Yahudi. Karena mereka yang punya pengetahuan khas samawi. Napa khas napa? Samawi.
Termasuk takok malih, jadi sing dadi fenomena sekarang. Mat, kalau Allah memutuskan seseorang dicintai itu gimana, Mat? Ya, akhirnya cerita. Kalau Allah mencintai seseorang, Allah bilang sama Jibril, Jibril bilang sama malaikat langit bilang sama malaikat dunia. Kemudian fayudul qabul fil ardi. Kemudian dia menjadi translator, tahu-tahu diterima. Pangeran wae ngersakno wong tertarik kabeh. Nek wae ra ngersakno wong godheng kabeh kados polling ngoten iki. Ini biar sampean tahu. Sehingga orang Yahudi tadi agamanya Yahweh, Tuhannya Yahweh. Orang Nasrani juga punya masalah nisbat tadi. Berarti tiga agama ini ya punya ilah kalimatin apa? Sawa. Disebut kuliah ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Berarti natijanya seperti sebetulnya kita dengan mereka ada kalimatin sawa, nggih bainana wa bainakum. Paham ini ben sampean ora terlalu dadi ekstremis sing bodoh, paham dadi ben ono seni ilmiah. Mergo wong kotok nemen-nemen ketok bodoh nih, paham. Kok gedeng Yahudi nemen-nemen Nasrani, Kanjeng Nabi Muhammad populer, sing populer wong Yahudi napa? Nasrani. Dia buatan sedurungnya jadi nabi, bahkan sedurungnya lahir. Sampai lagi ini, Pak. Dia lewat modern, lewat macam-macam. Oh, buatan lewat Kanjeng. Banyak Allah bersama. Paham gitu. Mulane termasuk Allah khasih dari pangeran ini dari Allah. Aku pokoknya mau dibantah. Aku ini alamu malah alamu dari pangeran. Termasuk ciri khasih pangeran. Nanti kersora kena nopo. Nanti kalau ingin cerita tentang bujuk kulo, dia juara para ideal, nanti mati orang ngari ideal. Jadi wong sing arep arep kiai ideal wong bento, utawa ngawur. Ora pangeran udah arep arep napa? Ideal. Nanti kalau dadi kiai kon khusuk nemen-nemen nauzubillah mah. Kulo tak rewangi khusuk lae tetep wae wong perlakuan kiai wae eling nek ana tanggane mati, ana mati ora ngarah hormat tenanan. Dadi kiai sing khusuk demen kesel. Misal kayak ngiyai ini mulai bar subuh tahajud, sholat apa kok sak kenake. Ketemu wong sopan. Wong eling gue tetep pendak keluargane mati. Ya ngono-ngono wae hormate ngono-ngono. Jajal ke bar sholat subuh marung ngopi, bar rokokan mau kamar. Aku sing penting aja zina, aja dosa-dosa gedhe lah. Pokoke aja nglakoni dosa napa? Gedhe. Bariku plepuk ning warung. Ya padha wae wonge yo. Ning ndi ngopi? Yo. Engko hormate padha-padha wae, paham ya? Mbok ora wong kusuk duwe wong ngono, padha hormate yo. Pendak keluargane mati eling sam. Ora ngalah mbok ora wong kusuk terus kula derek jenengan jaya dunya akhirat derek jenengan, nggih derek tahajud, nggih derek wiridan, nggih derek kapian ra ngarah. Tetep ge tontonan, paham? Dadi rugi napa? Rugi. Kusuk nemen-nemen rugi, walhasil rugi. Mun ngandel kula. Mana kayak kula bae nyai teng mriki terus wong ndak dosowan kula mboten kula ngerti kadar senenge wong ulama wis pira mbok ditenani rugi mun ngandel kula bisa dikilani paham ya mun ngandel kula ngeten kula cerita tentang bojo kula pangeran mbok kersane piye ra ono sing jelas iku nek pangeran niku ndarani halal ya halal terus wong pangeran sing duwe donya Nabi Musa nabi papan atas termasuk ulul as. Lha iku uripe mangane di rumah Fir'aun. Di rumah sinten? Nabi Ibrahim nabi papan atas, termasuk Abul Anbiya. Duwe bapak akhir jenenge Azar. Ngono kok nurun ning Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu panitia kelahiran utamanya Abu Lahab. Takokno tareh ndi wae panitiane Abu Bakar, tapi sinten? Abu Lahab. Lahire Kanjeng Nabi panitiane Abu Bakar nomor Abu Lahab. Abu Lahab. Nganti tuku budak dimerdekakno demi ponakane jadi sinten? Abu Lahab. Gede Joko sing rumah ora Abu Bakar, Abu Thalib. Sing cara tareh ya cek ka. Sausé dadi nabi lagi di rumah Abu Bakar, paham? Mulane Kanjeng Nabi Muhammad Abu Lahab pun rokok teman-teman ya kecewa deh. Sampai ngajukan syafaat petisi napa? Syafaat. Mpun Gusti, nak pancen wong kafir ora iso mlebu swarga minimal lak Senin Abu Lahab siksane didiskon. Wah, Nabi nangis tenan. Mosok wong sing tau berhormat gak entuk napa diskon. Diturute tenan. Ya mat nak Senin tak ringano siksane sinten? Abu Lahab. Artinya dunia ora ono ideal.
Jadi kiai ki ngoten. Kadang kiai kok mek santri ini hubungane ngel-ngel lho dhuwit yo apa. Kadang malah bapake buruh Cina. Lha wong Cina kabeh rezekine di kiai ning rugekno. Ayo repot nek sok ngono repot. Misalnya ono terop, kadang kiai ono acara istighosah terop, karena mati terop ning podium. Lah panitia kangelan, kadang nyileh wong sing ora saleh. Lha pikiran ngoten niku. Mbok keluwi ora iso, kadang wong saleh kere tenan ora dipopo napa. Jadi sebetulnya, andaikan tidak ada ilmu hakikat itu selesai, agama itu selesai. Karena Allah punya pola sosial yang begitu. Ya, Allah ada pola sosial itu. Musa di rumah, Ibrahim di rumah, Azar. Nabi Muhammad cilik di rumah Abu Lahab. Lahirnya di rumah Abu Lahab. Sampai dibiaya itu kok amat. Disewa Khalimah As-Sa'diyah. Rodok gede di rumah Abu. Ini perlu diketahui. Kenapa menurut Allah halal? Ya halal lah. Untuk Allah wae kabeh. Cek Abu Lahab, cek Abu Thalib dunya ya wae ku tak ada kekasihku ya. Tapi kan tetap menjadi misteri Tuhan. Kenapa polanya selalu begitu? Pola di seluruh dunia. Makanya saya pernah ditanya mahasiswa, Pak Bahak, menurut Anda setelah dibanding ke Amerika, ke Australia itu gimana? Ya saya ini kan ulama, jangan tanya menurut Bapak gimana. Ya saya kalau ditanya ya tak jawab, tidak pakai fikih. Jadi jangan tanya halal apa haram. Ya saya sebagai ulama, sebagai dai ya berharap akan baik-baik saja. Lu coba sekarang sampean pikir, kiai-kiai yang fanatik hukum, lanang wedok kumpul haram, belajar di bumi kafir haram, muni haram. Tapi kiai sing ngeten iki mesti kaya Pak Kaji sing anake entuk SD, paham? Artinya begini, saat ceritanya diwalik, alhamdulillah teng Australia kata Islam kata masjid, teng Amerika teng New York niku wonten tarekah Naksaban. Mesti muni alhamdulillah. Sing gowo padahal mahasiswa sing musuhi kiai mau paham. Islam ada di Amerika, di Australia, sing gowo komunitas mahasiswa yang mereka tentu sering lanang wedok kumpul dan belajar di bumi kafir. Tapi nak wis kasil mesti kiai iki jawab alhamdulillah di Australia ono Islam. Padahal mau fatwane haram, paham. Mau jangan-jangan kayak guyonan, Pak Kaji anak jenengan tombok. Alhamdulillah. Tapi yang asal Pak Kaji. Alhamdulillah nang kaya cerita. Tapi ini nyata. Tapi pangeran pancen kersane ngoten. Anane Islam teng Amerika, teng Australia itu kadang lewat mahasiswa sudah dibanding yang mungkin secara formal fikih haram karena ada ikhtilatul rijal wan nisa. Ada mukhalatah bil kufar. Paham ya? Tapi kenyataane ndadekno semebare napa? Islam teng Australia, teng Amerika, teng kadang sing gawa pemain bal. Orang Prancis itu kenal Islam gara-gara imigran Aljazair. Paham? Imigran apa? Aljazair. Terus dadi Zainuddin. Jenenge Zidane Yazid Zainuddin. Terus kena ilat Prancis Zainuddin apa? Zidane. Jenenge Yazid Zainuddin. Barang pensiun ketok asline ya mau Indonesia nganggo jeneng Zainuddin. Dene daftar haji ki ya jeneng apa? Zainuddin. Paham ya? Nah pengiran bersama. Sekarang malah banyak lagi. Coba pemain Perancis yang Islam berapa? Pemain Jerman itu ya imigran gelap. Tapi melahirno pemain-pemain bal sing Islam kaya sing sakniki pemain Real Madrid Mesut Ozil. Wong betina nggih poso. Sampai namanya poso njuk latihan khusus dhewe. Nah, kode pelatih poso Pak. Artinya apa ya begitu kira. Padahal karpe yang soleh-soleh sing mondok khusuk-khusuk, karpe sing nyebar Islam yo ndekne sing khusuk-khusuk. Ya ora iso nyebar wong tuku paspor ya ora kuat. Paham ya? Tuku paspor ya ora kuat, moro ndi ya ora. Umpama penyebaran Islam di pasar wong soleh ngene-ngene, Islam ana ning desa-desa, paham ya? Ora iso globali. Lah umpale kata ora kuat kok penyebar. Mangane terong alhamdulillah. Iya karpe. Itu pangeran ngoten kersane. Saya itu pernah penelitian di beberapa kulon nate teng Malaysia, nate teng Medina, nate teng beberapa negara penelitian, termasuk teng Singapura. Itu memang Allah punya pola begitu, punya pola begitu. Jadi pangeran tak kena warai. Jadi pangeran disik jeneng apa diwarai. Makanya ketika malaikat marahi pangeran tersinggung, Gusti, kenapa manusia yang jadi khalifah kok tidak kita? Wong kita berdina maca tasbih. Jadi pangeran, kul roh apa? Ini alamu malah.
Sakjane malaikat yo ketok goblok. Wong dene karuan ngaku nek aku tukang maca tasbih. Pangeran ngendikan, manusa tak dadekno penggantiku, bagian kluyar-kluyur, bagian ngurus bumi. Malaikat bantai, wong nakal kok dadi pengurus bumi. Mesti ini kita sing maca tasbih. Malaikat gobloknya kan ngene, ndekne mikir nak sing maca tasbih ku suci, sing kluyar-kluyur gak suci. Tapi jare pangeran wong ngurus bumi kok ambek dengok-dengok kan ora iso. Artinya dari malaikat itu ya goblok. Wong dene dhewe ngaku kulo bedina maca tasbih ya kamen wiridan ning musala wae gitu. Oleh ngurusi kapan itu malah pangeran itu malaikat oleh iso mikir. Wong soleh-soleh ning pondok ning kuamar bar duha ngliwat bariku salat jamaah bariku jagungan mbek kancane ngono tok siklus uripe ngono tok paham nggih ora ro saiki ana kristenisasi ora ro ana perbudakan ya ora ro ana trafficking wanita-wanita diprostitusikno nggih napa ora agar kurang naudzubillah ngono tok lha modal ngono kabeh mimpin Islam ku piye carane Pak modal astagfirullah apa-apaanan blok-blok paham nggih. Jadi soleh ngeten niku kudu mari, paham nggih. Memang soleh dari segi dia tidak zina, tidak kakean tingkah itu soleh, tapi itu tidak punya masa depan, paham nggih. Soleh tanpa keprospekan, berarti kudu tobat. Modal astagfirullah kok mimpin dunia. Padahal di luar kita ada trafficking, orang yang dulu TKW, yang ngiranya dikerjakan di restoran, tahu-tahu diperdagangkan seks. Di mana-mana ada kriminalitas macam-macam. Bagaimana fenomena dunia yang kompleks ini kamu pimpin hanya karena kamu tukang soleh, tukang wiridan. Nah, dari pangeran malaikat, wana menusak bihu bihamdika nuqaddis. Dari pangeran ini alam malah ta'ala. Itu rohobot. Nak kowe sedarane tukang maca tasbih ning kamar, artine dhewe kowe dhewe ngaku ora maro ndi, paham? Padahal wong mimpin kudu ning ndi? Ning ndi. Itu sama. Beberapa penyimpangan Islam di Inggris itu tidak bisa dijelaskan ketika ada klaim-klaim buruk terhadap Islam atau citra buruk terhadap Islam. Yang meluruskan itu mahasiswa-mahasiswa yang dari India, dari Pakistan. Yang paling fenomenal ya kasus di Birmingham itu, di Manchester itu. Seorang sarjana Ahmad Didat, dia sarjana Islam ke orang kebanyakan. Dia meluruskan stigma Islam yang ada di Inggris sehingga perdebatannya direkam di seluruh dunia. Yang terkenal Ahmad Didat debat dengan Stanley Fisher, seorang pendeta dari Swedia berdebat dengan mahasiswa Islam dari India. Tapi hikmahnya besar. Sampai teng perdebatan itu langsung wonten mahasiswi saking Swiss masuk Islam. Ya karena pertanyaannya gitu. Bapak pendeta, apa betul Anda yakin Yesus itu Tuhan? Ya. Tapi Tuhan Anda manusia, ya pernah ke kamar mandi, pernah kemana-mana, ya iya namanya manusia. Ya, sudah sekarang Tuhan Anda, jadi Ahmad Didat, Tuhan saya terus baca surat Qul. Tuhan saya itu tidak punya sifat manusia, dia unggul, dia lam yarid wa lam yulad, dia tidak seperti manusia, dia super, pokoknya kayak manusia. Jadi mahasiswi saking Swiss, bocah wayu menarik, gaya untuk suget. Saya lebih tertarik Tuhan Anda. Oleh masuk Islam itu udah aku kok pacaran. Dia ini masuk Islam, saya lebih tertarik Tuhan Anda dari mereka. Akhirnya masuk Islam mereka sifat Tuhan yang versi Stanley Fisher dengan sifat Tuhan yang Ahmad Didat. Saya lebih tertarik Tuhan apa? Anda. Akhirnya masuk Islam, mereka lebih tertarik dengan Tuhan Anda. Intinya begini, itu tidak mungkin santri gitu. Santri boyo merawani kok ngadepi keluargane rawani. Jadi kita misalnya ya, kita yang mondok, kula berharap mbok sing legowo. Dadi wong saleh ora usah mutungan, Bang. Ora usah mutungan, ora usah gremeng. Pokoke nek mati kesolehane sampeyan. Gusti kula wong saleh tapi ra iso kluyar-kluyur, mungkin sing kluyar-kluyur untuk hidayate jenengan ana ya apik. Men fatwa wae. Fasik, sithik-sithik meneh apa? Fasik. Fasik. Mulai kalau ditakoki Pak Bak, gimana hukumnya studi banding? Kan banyak mahasiswa yang ke Australia, ke Amerika. Kita jawab, ya saya berharap akan baik-baik saja. Ditakoki, lanang itu, tapi kan lanang itu kumpul. Lalu hukumnya lanang itu kumpul haram, ora bergantung mahasiswa studi banding. Mahasiswa santri di kamar, lanang itu kumpul, gak haram. Itu orang yang terkait dengan studi apa? Banding. Lalu lanang itu kumpul haram, ora gak terkait dengan studi banding. Neng diwai hukumnya apa? Itu hukum anjar, hukum kawak, itu paham. Jadi gak ngenteni fenomena urusan studi apa? Banding. Aku kiai pinter mbak kali.
Saya sing takut akhirnya lah. Niku wartawan MTV ini pernah mewawancarai saya. Pak Bak mau masuk TV, cangkemmu ke ikhlas bola tera ikhlas. Enggak apa-apa ini serius, bukan serius enggak. Aku seneng jadi kayak kuno. Mbak nak istuwa menak gelem, tapi menawa. Tapi kita ya bahwa alam. Yang jelas itu, ojo warai seneng duit sih, tak ikhlas sih. Nggak tahu bukan ikhlasnya wes akeh apa-apa. Jadi Nabi Isa menceritakan dirinya itu wajah alani mubarakan nama kuntu, saya ditakdir Allah berada di mana saja memberi berkah, memberi kemanfaatan bagi orang lain. Ada beberapa cerita tentang Nabi Isa, jadi perlu diketahui ada 3 nabi yang seperiode, satu Ibrahim dan Nabi Lut. Ibrahim itu sama Nabi Lut itu pernah paman. Kedua Nabi Musa dan Harun. Sebetulnya yang jadi nabi itu Nabi Musa, tapi Nabi Musa karena alsak, lisannya tidak jelas, minta Nabi Harun, ya tentu minta kepada Allah supaya Nabi Harun jadikan nabi. Terus ketiga, Nabi Isa dan Yahya. Yahya bin Zakaria, terus Isa ini pernah keponakan Zakaria. Kira-kira kalau di Jawa ya misanan antara Yahya dan siapa? Isa. Jadi ada 3 nabi yang seperiode. Tapi yang paling berkompeten, yang sederajat kira-kira seperti itu hanya Isa dan Yahya. Karena Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu beda level. Karena Lut ini pernah keponakan, jadi hubungannya kira-kira yang murid dan guru. Terus Musa dan Harun itu juga nggak level, karena Nabi Harun ini jadinya Nabi itu atas permohonan Nabi Musa. Sehingga meskipun Harun itu kakaknya, tapi nggak berani bantah. Jadi Nabi Musa itu dalam cerita, beliau itu alsak. Alsak itu lesannya agak kedal. Tapi ini alsak yang barokah. Jadi dulu ceritanya Musa kecil karena dia seorang Nabi, beliau seorang Nabi. Itu kalau melihat Fir'aun itu mantelnya bukan main. Padahal kecilnya dirawat Fir'aun. Sehingga cerita mulai kecil sudah usil. Kalau melihat Fir'aun itu ya jenggotnya dipakai mainan. Pokoknya nakal. Lama-lama Fir'aun curiga, dasar orang Israel. Nabi Musa ini turunan Israel. Lama-lama Fir'aun itu yakin kalau itu sengaja. Akhirnya Fir'aun mau membunuh Musa. Terus kata istrinya Fir'aun, Musa itu masih anak kecil. Jadi seperti itu ya bawaan anak kecil, bukan bawaan kebencian terhadap orang Kipti, orang Mesir. Kalau dalam bahasa kitab kuno Mesir itu Egypt Al-Kipti, makanya disebut Maria Al-Kiptiyah. Kalau orang sekarang bilang Egypt itu bahasa kunonya Mesir itu Al-Kiptiyah. Nah, memang secara bahasa Arab Mesir itu gak mungkin, bahasa Arabnya Mesir itu gak mungkin karena Misro itu maknanya kota. Jadi kalau kamu bilang kamu kemana, ke Misro, ke kota, lah yo kota mana, yo kota Mesir, itu bisa debat kusir. Jadi ya kayak kita lah, kita sekolah di mana? Di madrasah. Madrasah terjemahnya apa? Sekolah. Nah, kemudian oleh istrinya Fir'aun ya gini saja, buktikan kalau Musa itu masih anak kecil. Masyhur itu dalam cerita, dikasih bara api sama apel. Sebenarnya Musa kecil ini sudah pintar mau milih apel. Sama malaikat Jibril diarahkan tangannya itu ngambil apa? Bara api terus dikunyah. Itu yang menyebabkan lisannya Musa itu alsak, agak pelat. Nah ketika jadi Rasul itu akan repot karena nanti harus pakai penerjemah. Jadi seorang Rasul tapi lisannya tidak apa? Cakap. Akhirnya Nabi Musa realistis ngendikan ketika diutus, wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyarid ayyusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Ya Allah, saudara saya Harun itu lisannya lebih fasih. Tolong jadikan dia Rasul sebagai penguat saya. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Musa, kemudian Harun dijadikan sebagai apa? Rasul. Sehingga meskipun satu angkatan, Harun dan Musa ini enggak level. Artinya enggak level itu ya Harun yang takut Musa. Terus ketiga ini Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini umurnya ya seangkatan, kecerdasannya, jadi nabinya sama-sama mulai kecil. Kita tahu Nabi Yahya termasuk yang diberi kitab Allah, ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainahu hukma sobiyya. Yahya berpeganglah kitab secara kuat dan dia saya kasih kenabian ketika kecil.
Sama dengan Nabi Isa yang disebut wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Sehingga karena selevel, dua nabi ini menjadi figur besar dalam manhaj, dalam metode dakwah. Dua, karena masih misanan, jadi kalau Jawa kira-kira mirip misanan. Dua nabi ini kalau memilih satu kampung, itu kalau Nabi Yahya, itu milih kalau singgah di satu kampung, Nabi Yahya mesti tanya, orang sini yang paling soleh siapa, yang paling baik siapa. Ya terus singgah atau nginap di rumahnya orang baik tadi. Tapi kalau Nabi Isa enggak, orang sini yang nakal siapa, yang paling beling siapa. Terus Nabi Isa singgah di situ. Akhirnya ada pertanyaan dari Nabi Yahya, lima tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kamu selalu singgah di orang-orang nakal? Syirar itu orang-orang nakal. Masyhur itu Nabi Isa menjawab, ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana Nabi itu ibarat seorang dokter, kerjaannya tentu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi dua Nabi ini sering berdebat, tentu debat yang baik, dan itu menjadi coro Jawa itu punjeri ilmu. Jadi manhaj ilmu besar antara Yahya dan Isa. Begitu juga Nabi Yahya itu kelihatan agak rileks, panik, saking takutnya sama Allah. Kalau Nabi Isa itu rileks, pokoknya kumpul orang-orang nakal itu ya rileks. Akhirnya ada dua pertanyaan sekaligus nanti jadi dua manhaj. Kenapa kamu sering sering kalau bahasa Arab itu abasa ya. Terus yang Nabi Yahya balik bertanya, kenapa kamu sering senyum, sering tertawa? Kenapa memangnya terus? Ka'annaka ta'manu mimakrillah. Kamu sering senyum kayak kami sudah terbebas dari azab Allah, dari ditegur Allah. Seakan-akan kamu orang paling benar yang gak akan salah. Nabi Isa balik tanya, sama kamu sering masam, sering merot, ka'annaka taqnatum rahmatillah. Seakan-akan kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Sehingga kemudian itu jadi manhaj besar. Kalau terlalu senyum, ya dianggap orang yang kayak nggak punya perasaan dosa. Gitu. Tapi kalau terlalu masam, terlalu merenggut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas. Sehingga seakan-akan Allah itu rahmatnya nggak cukup lah untuk mengelola manusia ini. Sehingga itu jadi metode besar yang masyhur itu dalam sebuah hadis Nabi ngendikan, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku itu kapasitasnya atau fungsinya atau manfaatnya setingkat nabi-nabi Bani Israil. Karena ketika umat ini enggak ditunggui para nabi setelah Rasulullah SAW, itu yang nunggui hanya ulama. Tapi ulama ini sudah cukup mewakili para nabi Bani Israil. Dan banyak syurahul hadis, para menyarah hadis mensarahkan Nabi tidak ngendikan ulama ummati kamisli seperti saya, tapi ka'ambiyai Bani Israel, bagaimana nabi-nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel itu macam-macam. Termasuk ada yang tidak nikah, yaitu yang bernama Yahya dan Isa. Delala umatnya Nabi itu ada orang alim alamah yang ilmunya melegenda, yaitu namanya Imam Nawawi. Itu tidak nikah. Sampai kabudut. Meskipun dalam ajaran syariatnya Nabi, an-nikah sunnati, tapi selalu ada orang yang ditakdir tidak nikah. Karena masyhul, karena sibuk ngurus ilmu. Bukan karena tidak laku, yang jelas itu bukan karena tidak laku. Imam Nawawi itu ganteng, orangnya ya normal. Tapi karena sibuk nulis, beliau sampai kabudut itu tidak nikah. Imam Sibawayh itu suka sekali sama ilmu, menjadi istri utamanya ya ilmu itu. Dia ganteng, Sibawayh itu maknanya itu apel, dia ganteng sekali, sampai banyak cewek yang senang. Akhirnya dia nikah. Saya nggak pernah dikumpulin. Dia belajar terus. Ketika beliau ke pasar, dulu nggak ada supermarket, beli kertas, kitabnya dibakar semua sama istri. Dikira istrinya terus mencintai dia, malah diceraikan. Itu siapa Imam Sibawayh. Terus ada umatnya Nabi yang paling unik di dunia. Mungkin Pak dosen, saya kiai pun nggak bisa nih. Tuh ada orang tuh ganteng sekali, istrinya cantik sekali. Itu tahu-tahu sudah 10 tahun tidak pernah hubungan suami istri. Karena ketika si suami itu tahu istrinya cantik, itu langsung sholat, sujud syukur, sholat terus, saking senengnya punya istri cantik. Yang istrinya cantik juga solihah, tahu suaminya ganteng ya terus sholat terus syukur. Itu sampai berhari, sampai bertahun-tahun. Terus ketika ketemu, cocokan, dek kita sudah nikah berapa, terus dilihat
Hanya sudah 10 tahun, tapi tidak pernah hubungan. Oh itu nggak kebayang itu. Ganteng sama cantik, kalau jelek sama jelek itu mungkin. Yang satu villa naudzubillah, satu itu kan nunggu rafa saja. Ini nggak ganteng sama cantik. Nah kenapa kualitas ulamanya Rasulullah itu bisa seperti Nabi Bani Israel? Karena agama ini, umat ini sudah ada ditunggui para nabi. Jika mau tidak mau kualitas ulama, alhamdulillah barokahnya Nabi itu berkualitas kayak nabinya Bani Israel. Nah ini penting sekali saya utarakan supaya dicek saja. Kalau kita nggak percaya, dicek saja dalam hadis-hadis sahih. Misalnya begini, ketika Nabi memenangkan perang Badar, itu ada Asra Badrin, tawanan-tawanan perang Badar. Nabi suka musyawarah, suka rembukan. Ya Abu Bakrin, menurut kamu tawanan ini diapakan? Kata Abu Bakar, hum asyiratuka. Mereka itu keluarga engkau, orang-orang Quraisy. Ya dibebaskan saja. Pakai tebusan. Nanti uang itu kita kelola supaya jadi penguat Islam. Dan orang-orang ini merasa utang jasa karena harusnya dibunuh, tapi kita bebaskan. Tanya, bagaimana kamu ya Umar menurut kamu? Kata Umar, ini kan orang-orang yang dulu ingin bunuh kamu. Yang ingin menghabisi jenengan, ingin dan sudah ngusir jenengan. Ya setelah ketangkap ya dibunuh, kok repot. Apa kata Rasulullah? Rasulullah spontan ngendikan, innama salaka ya Abu Bakrin kama sali Ibrahim. Kamu ibarat kayak Nabi Ibrahim. Izqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Jadi Nabi Ibrahim itu unik. Melihat umat itu sesyafakoh itu. Syafakoh itu banget sayangnya. Nabi Ibrahim cara berpikir, faman tabi'ani fa innahu minni, orang yang ikut saya ya Allah pasti golongan saya, tentu layak masuk surga. Wa man asani, orang yang mendurhakai saya, fa innaka ghafurur rahim, engkau Maha Pengampun. Bukan yang mendurhakai langsung masuk neraka, enggak, engkau Maha Pengampun. Wa masaluka ya Umar kama salin Nuh, isqala rabbi la tadzar ala ardi minal kafirina dajjara. Umar, kamu mirip Nabi Nuh, inginnya semua orang kafir dihabisin. Ya masyhur kan Nabi Nuh itu nggak ingin ada orang kafir sampai ada banjir tufan. Nah kalau sampean tanya bedanya apa dengan garis keras sekarang? Bedanya ya beda sekali. Kalau Nabi Nuh benci sama orang kafir itu diserahkan yang punya. Sehingga yang punya yaitu Allah yang menghukum dengan banjir bandang. Tapi kalau kita kan kadang kita bertindak sendiri. Jadi potensi disalahkan. Yang jelas dalam hadis-hadis sahih, Nabi Nuh itu tidak bisa mensyafaati karena itu. Ketika diminta syafaat, ini hadis sahih bukan ada di Bukhari, ada di Muslim. Karena biasanya kalau di kota itu ditanya ini sahih enggak. Untungnya yang tanya kadang enggak paham, ini alhamdulillahnya jadi wah repot. Nabi Nuh itu diantara sebabnya enggak bisa mensyafaati adalah pernah corong Jawa maksudno kaume. Kalau dalam bahasa Arab itu da'a li Zaidin berarti mendoakan positif, kalau da'a la Zaidin mendoakan negatif. Kalau orang Jawa itu ada doa, ada pasot. Nabi Nuh adalah orang yang pernah maksudkan kaumnya. Nah, saya cerita sedikit tentang Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dianggap tadi cerminannya Abu Bakar, dianggap niru Ibrahim, cerminannya Umar, dianggap niru Nabi siapa? Nabi Nuh. Lalu kalau sampai tanya, bedanya gimana? Begini logikanya. Andai kan kita mengkaji secara akademik begini. Ada ulama besar, namanya Abdul Hasan Asyadzili, itu masyhur di Indonesia menjadi Thariqah Asyadziliyah. Terus ada seorang muridnya minta gini, ya Abdul Hasan Asyadzili, tolong saya dikasih ijazah supaya saya tidak pernah maksiat di bumi ini. Karena saya takut sama Allah, kalau saya maksiat itu merasa tidak nyaman dengan Allah. Abdul Hasan Asyadzili ini malah marah besar. Atuhibbu alla tadhharu maghfiratuh. Kalau kamu tidak pernah maksiat, berarti kamu suka maghfirahnya Allah Ta'ala itu tidak kelihatan. Karena tidak ada yang maksiat. Tapi bukan dukung kamu yang... Tidak, ini cerita ilmiah. Tapi kalau Said Abdul Al-Haddad, itu kebalikannya. Ada orang fasik itu hidup berkeliaran, mengganggu masyarakat, ganggu ketertiban agama. Ada kiai atau siapa gitu mendoakan supaya tobat atau dikasih panjang umur supaya nanti bisa tobat. Itu beliau, Said Abdul Al-Haddad marah besar. Man da'a li fasikin bil baqa faqad ahabba yusawahu fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik hidup berarti dia suka Allah dimaksiati di buminya. Jadi akhirnya jadi kutub besar, yang satu Syadziliyah, yang satu
Ad-Dadi. Kenapa ya? Karena tadi yang satu cerminan Nabi Isa, yang satu cerminan Nabi Yahya. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, ulama ummati ka'ambiyai bani Israel. Juga masyhur dalam aplikasi pengajaran juga gitu. Masyhur sekali dalam kitab-kitab diceritakan. Kalau Said Abdul Haddad, kalau ada orang sowan itu, kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Gitu. Pernah nangis gak pas ngajar? Gak pernah. Udah gak terus, gak usah diterusin ngaji orang seperti itu. Hatinya atas ya. Wong ora iso nangis ya. Tapi kalau Abu Hasan Asy'adili kebalikan. Kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Pernah tertawa enggak kalau ngaji? Enggak pernah. Udah, enggak usah ngaji sama orang itu. Orang enggak bisa syukur katanya. jadi itu manhaj besar. Nah, akhirnya orang-orang kayak kita ini enggak jelas semua. Nangis ya bisa, syukur, guyu ya bisa. Cuma celakanya kalau kita nangis karena tidak punya uang, kalau guyu karena punya uang, itu masalahnya. Tapi kalau wali-wali dulu enggak. Kalau senyum ya karena saking yakin rahmatnya Allah itu wasiat rahmatu. Kalau nangis, ya karena takut adabnya Allah. Kalau kita kan enggak, sangat-sangat materialistik. Ini yang membedakan kita. Sebenarnya nangis dan senyum itu satu keharusan, karena Allah punya madharul jalal. Ketika Allah dengan sifat keagungannya, maka kita ini coro Jawa serako bersenyum. Tapi Allah itu kadang sebagai madharul jamal. Adanya satu keasikan. Sehingga yang merengut itu yang salah. Makanya dalam ilmu tasawuf, tutup wali itu hanya dua. Allah dengan madharul jalal, dengan Allah yang madharul jamal. Contoh madharul jalal misalnya gini. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, saking kangennya ingin melihat Allah, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah saya beri hak untuk melihat engkau. Allah dengan jalalnya gini, Allah itu qadim, superior. Tentu gak layak tersentuh barang hadis itu makhluk. Sehingga ketika falam batajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Sehingga enggak levelnya apapun hebatnya Nabi ini tetap makhluk. Sementara Allah itu qadim. Enggak kuat. Makhluk yang fana ini, yang profan ini enggak kuat. Enggak kuat menampung zat yang qadim, yang superior. Sehingga gunung pun hancur. Nabi Musa pingsan. Tapi ketika Allah dengan madharul jamal itu Allah dengan keindahannya, dengan kasih sayangnya, memberi hak makhluknya untuk melihat. Nah, di sini ini Allah sering ngendikan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ada wajah-wajah yang di surga itu melihat saya, kata. Tapi apakah betul melihat kayak saya melihat dosen, melihat Pak Rektor, melihat teman-teman itu tidak bisa. Karena Allah itu qadim, sehingga meskipun manusia ahlul jannah melihat Allah, tetap Allah ngendikan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Karena Allah dibalik jamalnya ya punya jalal, dibalik jalalnya juga punya jalal. Sehingga selalu di Quran itu diulang beberapa kali supaya proporsional. Nah, kenapa ahli sunnah tetap berkeyakinan Allah bisa dilihat? Logikanya begini. Fa inna kulla maujudin yasihu ayyura. Allah itu zat sing nyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Di mana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat? Karena mata kita sekarang itu profan, fana. Sementara kita setelah di surga, tubuh kita didesain abadi. Ya, saya ulang lagi ya, setelah kita di surga, semua fisik kita ini didesain abadi. Tentu karena desainnya sudah abadi, layak melihat zat yang abadi. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa ikhatah, tidak bisa melihat sampai faham, la tudrikul absar? Karena abadi kita itu diabadikan. Sebagaimana surga abadinya diabadikan. Neraka ya diabadikan. Sementara Allah abadi dengan dirinya sendiri, yaitu Al-Qayyum, atau dalam bahasa ngajinya Qiyamuhu binafsi. Nah, lalu pertanyaan, makanya Mu'tazilah itu menentang betul kalau orang di surga bisa melihat Allah. Cara berpikir Mu'tazilah, melihat itu artinya yang dilihat ada arahnya. Sementara Allah terbebas dari arah. Tapi kata ahli sunnah, cara berpikir tidak seperti itu. Melihat itu pokoknya tahu. Nah, tahu karena mata itu karena kita ditakdir tahu itu karena mata. Sebetulnya yang menjadikan tahu itu tidak mata. Ya kalau tahu ya tahu saja, bukan harus pakai mata. Itu cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya beri ya bocoran. Kenapa madzhab ahli sunnah itu yang dipilih oleh banyak mayoritas di dunia, jumhur itu. Ahli sunnah itu dianggap pikirannya lebih orisinal.
Misalnya ahli sunnah kalau ditanya, kenapa kamu melihat? Ya melihat saja. Kenapa kamu mendengar? Ya mendengar saja. Kesannya itu tidak rasional, kayak orang yang nggak pinter itu. Tapi sebetulnya itu yang benar. Jadi cara berpikir ahli sunnah itu melihat itu menjadi tahu. Menjadi tahu itu bisa karena mendengar, bisa karena melihat, bisa karena dikasih tahu, bisa karena bersentuhan. Sebab itu di Quran itu ada ayat ala ya'lamu man khalaqa, bukankah zat yang menciptakan itu menjadi tahu. Sehingga kenapa Allah itu selalu tahu? Karena Allah yang menciptakan. Kalau kamu tahu karena mata, sekali itu jauh, maka kamu tidak melihat. Atau kamu sekarang buta, kamu tidak melihat. Atau tertutupi barang itu, maka kamu tidak melihat. Tapi kalau kamu tahu karena kamu menciptakan, maka akan melihat terus. Misalnya saya ini tukang batu. Saya ingat betul ketika saya bangun Monas, itu pulpen saya tak tanam di dalam Monas. Saya ingat betul kalau pulpen saya warnanya putih, tak tanam di Monas 2 meter dari pondasi. Setelah saya pulang ke Jogja ditanya, di dalam Monas ada apa? Ada pulpen. Posisinya 2 meter dari pondasi. Kenapa saya tahu? Karena saya yang menciptakan. Nah, karena menciptakan ini sehingga tahu saya akan terus-menerus. Tapi kalau tahu karena mata sekali barang itu tertutupi, nggak tahu. Misalnya saya tahu jenengan karena dekat sekali jenengan kemana-mana saya sudah tidak tahu. Tapi kalau saya menaruh sesuatu di tubuh Anda, sehingga kamu kemana-mana tetap tahu bahwa barang itu ada di tubuh. Nanti kalau ada yang protes, tapi bisa saja Gus barang itu dicuri orang, kemudian Anda tidak tahu. Yang menjadi tidak tahu karena saya sudah tidak menciptakan suasana itu. Selagi saya menciptakan, maka akan tahu terus. Nah, tapi karena Allah ini menciptakan semua yang ada di bumi, maka Allah tahu terus. Jika Allah tahu cara bikin kuman, terus tahu bahwa manusia itu punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Tidak kebayang. Kamu bayangkan kayak, makanya Allah itu kalau cerita sederhana, innahu la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu bikin perumpamaan nyamuk, karena nyamuk itu lebih dahsyat dibanding gajah. Para pematung itu disuruh bikin gajah masih mampu, bikinkan patung gajah, mungkin masih sanggup. Tapi kalau tak suruh bikin patung nyamuk, nggak usah bikin hidup, patungnya saja sekecil itu. Padahal nyamuk kecil itu punya organ tubuh. Lalu bikinnya organ tubuh nyamuk itu kayak apa sih? Organnya punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Sehingga orang-orang alim itu baca nyamuk itu lebih jadi ayat Allah ketimbang melihat dinosaurus. Tapi sekarang orang itu nggak tertarik ceritanya. Jadi beda perasaannya orang alim sama orang awam. Kalau orang awam tuh melihat mukjizat kan ada dasar-dasar kayak dinosaurus, gajah, wow gitu. Kalau orang alim nggak, malah melihat nyamuk. Nah, kealiman seperti itu terjaga di umatnya Muhammad, di umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika umat ini nggak ditumbuhi para nabi, itu Allah menjamin Muhammad, ulama umatmu nanti punya kemampuan seperti nabi. Tentu tidak dalam keutamaan ya, keutamaan tentu nggak sekelas sama nabi. Kenapa itu terjadi? Karena tadi para nabi ini mewakili sekian karakter. Kalau kita sangat mencintai Indonesia, maka kita akan tegas siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia. Itu kira-kira cerminan Nabi Nuh. Kalau kita sangat mencintai Allah, maka kita akan benci sebenci-bencinya sama orang yang mendurhakai Allah. Tapi masalahnya, Allah yang kita cintai itu memaklumatkan diri kalau bersifat ghafur, pengampun. Sehingga kalau kita terlalu kasar, ini kan yang kita cintai bersifat ghafur kok kita kasar. Di sini Nabi Ibrahim. Beliau sangat mantau sekali sama yang durhaka sama Allah. Tapi kalau mau mantau gimana? Zat yang mengajarkan itu bersifat ghafur. Maka kita mau gak mau. Makanya ada riwayat mengatakan takhallaku bi akhlaqillah, kamu bertata krama kayak akhlaknya Allah. Akhirnya ya sudah, kita mau apa coba? Kira-kira kalau kamu mencintai seseorang, itu potensinya akan dua, protektif. Ada telepon, itu dari siapa? Cewek atau cowok, protektif. Itu bukti cinta apa bukti suudon? Kan tidak tahu. Tapi misalnya kamu cinta perempuan terus, WA-an sama lelaki gak apa-apa, jalan sama lelaki gak apa-apa, sama masa lalunya pacarnya juga gak apa-apa. Itu cinta apa pembiaran? Kan sama-sama gak jelas. Nah kira-kira mencintai Allah itu kira-kira analoginya seperti itu. Kalau yang satu protektif, Allah harus zat satu-satunya yang disembah.
nggak boleh didurhakai, nggak boleh dikhianati kok. Sehingga ini sangat keras sekali. Nah, ini Nabi Nuh. Di sini ada Nabi Ibrahim karena orang yang zat yang kita cintai bersifat ghafur. Jika kalau kita terlalu tegas beda dengan sifatnya Allah yang bersifat ghafur. Nah, umatnya Nabi seperti itu mulai dulu. Ada yang moderat, ada yang keras, ada yang setengah keras, setengah moderat. Ada yang ngambil sikap, udah mangan turu, sementara mati. Nah, itu lebih baik itu timbang punya istihad tapi gak jelas, mendingan. Itu ada riwayatnya. Suatu saat ibadah akhir umatku terbaik adalah tidur. Maksudnya tidur itu gak ngambil sikap, masyhur itu. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun. Al-qa'id fiya khairun nal-qa'im wal-qa'im fiya khairun nal-masi wal-masi fiya khairun nas-sa'i. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah. Kata Rasulullah, yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan. Yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasyarra falaha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Sehingga semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah, itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua syurahul hadis sepakat, makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual gak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden, kamu fanatik milih A, yang satu fanatik milih B. Ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini, wah kalau nggak di presideni A, nggak di bupati A, nggak di gubernuri A, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid, bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu nggak pernah terusik begitu kan para intelektual? Itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kesejahteraan dengan seorang makhluk? Wah kalau di presiden A pasti Indonesia makmur, kalau bupati A pasti Sleman makmur, pasti Bantul makmur. Nah, bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh kamu pastikan selalu soleh? Wong dia makhluk bisa berubah. Sementara yang B misalnya fasik, wah kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Biar aja dia husnul khotimah. Yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu berubah dan kendali di tangan Allah, sikapnya nggak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkenal nggak jelas. Karena kalau ditanya, Gus sampean pilih presiden mana, bakti mana? Sanut pangeran sing dadi aku loyalin. Wah, anut pangeran yo kacau. Wah, kowe kacau menan anut pangeran kan. Ini kan sudah tidak sambung karena pikirannya ulama. Memang nggak beda, cara berpikir ulama itu beda. Bahkan bapak saya itu kalau didik saya itu begini. Kalau meseli saya atau ngirim saya dulu itu kan pakai mesel. Ini uang kamu 500.000 untuk kamu. Mesti ditambahi 100.000 ini untuk buat jajan sama teman-teman. Mesti ada uang pokok, ada uang sodako. Dulu saya sering tanya, kenapa bapak sangat menghormati teman-teman saya? Kata bapak, aku mondok, aku rasa nyukupi, sing iso nyukupi ya konco-konco. Ternyata betul, rata-rata anak kuliah atau anak mondok, uang pribadinya kan 8 hari dari dikirim sudah habis. Berarti kan masih 22 hari, kok bisa hidup itu kan barokahnya teman-teman itu. Malah yang agak beling itu 1 hari sudah habis, berarti ada 29 yang bergantung sana-sini. Sehingga Nabi dulu cara ngendikan itu unik. Kata Nabi, da'un nasa yarzuku wahu ba'duhum ba'duhum. Menusau barnawa, itu saling memberi rezeki. Ketika ada kolab, Medina itu pernah kolab, terus sekarang pernah defisit. Beberapa pakar ekonomi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sa'ir, tolong dikasih harga standar. Tapi apa jawabannya Nabi? La tusa'iru fa inna Allaha huwal musa'ir. Kamu jangan kasih harga, Allah sendiri yang menentukan harga itu. Terus kata Nabi, kenapa engkau begitu ya Rasulullah? Ini negara harus ditentukan harga karena gini-gini. Kata Nabi, saya tidak ingin ketemu Allah dalam keadaan dolim. Tapi ini untuk di teori ilmu modern ini masalah. Tapi menurut orang modern. Tapi kalau menurut ilmu hakikat itu nggak akan masalah. Misalnya, kenapa Nabi tidak menentukan harga dalam keadaan negara seperti itu? Jawabannya pakar-pakar hakikat. Ya saya ulang lagi pakar-pakar hakikat. Begini, misalnya ada orang menimbun
supaya nanti harganya mahal ini. Terus ditimbun terus sampai nunggu harganya mahal. Lama-lama dia sadar kalau timbunannya nggak ada gunanya karena ternyata orang nggak beli. Nah, ketika orang nggak punya kemampuan beli, yang menimbun juga tidak punya uang. Nah, tapi kalau sampean tanya, tapi Gus Nara tuku barang pokok kan kita mati karena kehabisan stok. Itu masalah tauhid Anda. Bagaimana mungkin kamu bayangkan seorang makhluk tidak bisa hidup atau nggak dapat rezeki? Nabi itu orang yang sampai ke derajat hakikat baru tidak pernah bayangkan gitu. Saleh sampean jadi orang yang tauhidnya masalah. Sehingga terus bayangkan, wah kalau negara ini kayak, wah kita makan apa? Kalau negara nggak stabil, wah kita gimana? Itu tidak bisa seperti itu. Dulu ketika kita dijajah Belanda, itu kiai-kiai kita, Mbak Hasyim Asy'ari, Mbak Ahmad Dahlan, mondoknya di Mekah. Sampai alim alama, dua beliau, Mbak Hasyim sama Mbak Ahmad Dahlan itu ngajinya sama-sama Syekh Khotib Minangkabau. Cuma Mbak Hasyim lebih menekuni ke Syekh Mahfud Termas, yang satu menekuni Syekh Khotib Minangkabau. Jadi dua beliau itu ngaji di guru yang sama. Mbah saya, buyut saya itu ya sudah mondok Mekah. Itu aman dijajah Belanda. Sekarang kita agak dijajah, agak mondok di sana. Buyut saya itu zaman itu sudah haji. Buyut kelima saya. Itu dulu kalau ingin cari tempat yang teduh, itu masuk ke gua. Itu masuk gua itu hanya kepalanya saja. Kakinya masih di luar. Karena gua di Arab tidak seperti gua di sini. Kalau gua di sini kan orang bisa masuk semua. Kalau gua Arab kan hanya celah-celah batu-batu besar. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Medina, singgah di Gua Sur, kata Abu Bakar gimana? Andai kan ada orang kafir di depan gua, kata Abu Bakar gimana? Andai kan mereka melihat kakinya, pasti melihat kita. Karena gua di sana itu satu tubuh tidak bisa masuk penuh. Kalau gua di sini kan ada yang mobil saja bisa masuk. Nah itu bahasa ya kalau mau istirahat itu masuk gua, separuh badan di dalam gua, separuhnya masih di Nah sekarang terus kita bilang, wah kalau kita negara tidak stabil, kita haji kemana dulu sama dijajah Belanda, kita bisa haji. Soal kebahagiaan, nenek moyang pulau jenengan tuh anaknya banyak, dijajah Belanda, jajah Jepang, ya nyatanya anaknya banyak-banyak. Itu kira-kira bahagia apa? Artinya gini, ya tentu kita tidak ingin dijajah itu tentu ya, tapi kita ini selalu latah. Wah kalau ekonomi jatuh kita makan apa? Kalau kita dijajah kita tidak perlu seperti itu. Rahmatnya Allah Ta'ala itu akan adrokatna. Rahmatnya Allah Ta'ala akan menemukan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Ini cara berpikir tauhid. Sehingga Nabi itu tidak pernah bayangkan umatku narata tunggoni biye, ditunggoni Allah. Sehingga masyhur dalam hadis-hadis sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati dzahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum wala man nawa'ahum. Selalu di umatku ada kelompok-kelompok yang selalu membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh kesesatan di akhir zaman. Kenapa? Cara berpikir orang tauhid itu sederhana begini. Allah menamakan dirinya Al-Hadi, penunjuk jalan. Dan sifat Allah pasti nafidah karena Allah tidak terkalahkan. Sama seperti Allah menyifati dirinya Ar-Razzaq, Ar-Razik yang memberi rezeki. Maka orang segoblok apapun, selumpuh apapun, selemah apapun tetap dapat rizki. Sama, Allah mensifati dirinya Al-Hadi, memberi petunjuk. Maka zaman serusak apapun orang tetap dapat petunjuk. Sehingga kita tidak perlu khawatir, wah nanti zaman kalau sudah rusak nasib Islam gimana? Ya coba sekarang, nasib Islam gimana? Ya baik-baik saja. Dulu ditunggoni wali songo ya banyak orang Islam. Sekarang nggak usah wali songo. Ditunggu dosen-dosen yang ngajar aja tunggu digaji. Kiai pidato ya ada yang beri salam template. Itu kalau nuruti definisi ikhlas itu tidak ada yang masuk. Tapi meskipun demikian agama juga jalan. Kenapa agama ini jalan? Karena Allah Al-Hadi, penunjuk jalan. Ketika Allah mensifati dirinya penunjuk jalan dan sifatnya Allah pasti nafidah, pasti terjadi. Karena Allah tidak pernah gagal. Sehingga agama ini akan ada terus sampai akhir zaman. Coba Amerika kayak apa, Islamfobia. Di Amerika tambah lama tambah banyak Islam, Eropa juga gitu, Australia juga gitu. Andai kan nuruti teori sosial, sudah dunia sudah materialistik kayak gini, orang akhirnya itu akan meninggalkan agama. Nyatanya tidak juga. Saya pernah di Korea seminggu, itu di negara ateis. Itu TKI ke sana tuh nyari uang. Ternyata ya kepikiran bikin masjid, bikin komunitas Islam. Coba siapa yang menggerakkan hati itu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, jadi cara berpikir tauhid saya ulang lagi, saya mohon sekali di pengajian ini saya cerita wajah alani mubarakan enama kuntu. Jadi cara berpikir sekian nabi, terus kita punya karakter tertentu, kita milih nabi ini itu sah. Karena ulama umati ka'ambiyai Bani Israel. Ulama umatku itu ibarat kayak nabi Bani Israel. Jadi ada yang milih tadi. Seperti Nabi Isa fokusnya ngurusi orang-orang nakal. Itu juga bagus karena di mana-mana nabi itu seperti dokter. Tapi Nabi Yahya hanya berkawan sama orang-orang soleh. Kita tahu berkawan orang fasik itu resiko ketularan. Iman pas-pasan wae kancane orang fasik kan taqabbal wa minna minkum gitu. Wong kamu sendiri tidak sehat-sehat amat berteman orang penyakitan kan bahaya. Tapi kalau kamu sebagai dokter kok hanya berteman orang sehat, lalu kamu penelitiannya gimana? Masa saya dokter spesialis pernah penelitian, semua orang sehat saya pernah saya teliti. Itu dokter aneh apa enggak? Saya dokter spesialis TBC, spesialis paru-paru. Yang kamu teliti siapa? Semua orang sehat. Pernah meneliti yang sakit? Tidak pernah. Kan ya jadi dokter aneh. Tapi misalnya terus kamu sendiri terus berteman orang penyakitan terus kan ya rawan tertular. Nah, ini ada dua figur yaitu Nabi Yahya dan Nabi siapa? Ya saya kira demikian. Baik, bisa semua sekarang di sini kita bukan pertanyaan, tapi dari beberapa Dua ya. Nanti waktunya aja. ada dua pertanyaan. Dari beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kemarin. Ya, ya. Kalau dua juz Gimana? ini ada pola Ulang lagi Kak, buat saya. kalau kedua Ya. tapi banyak orang mengatakan kalau dua ini sebenarnya itu ibadah ini aspek berlaku. Ya. Jadi ulama itu yang mengatakan doa rukun ibadah, doa itu intinya itu gimana? Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nggak apa-apa gini aja. Jadi jelas ya ada ayatnya udhu rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Terusannya apa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Kalau kamu berdoa itu yang tadarru'. Tadarru' itu ya yang sangat sopan, wa khufyah secara diam-diam atau secara enggak berlebihan. Terusannya ayat innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak suka orang yang melewati batas. Itu termasuk melewati batas dalam doa karena ada unsur mendikte Allah. Saya memberi contoh tadi. Saya kita sebagai cowok berdoa, ya Allah saya ingin punya istri cantik, sholihah, nasabnya baik, gak pernah cerewet, gak pernah apa. Itu kan nanti nyarinya juga susah. Nanti kalau Allah menjabatkan itu adanya di surga, ning donya ora payu rabi, kira-kira. Ya itu sudah berlebihan. Terus kalau ada ulama mengatakan doa itu mukhul ibadah, itu maksudnya gini, doa itu bukti kita minta itu bukti kita lemah. Dan merasa lemah itu sudah bagian dari ibadah. Makanya masyhur itu syairnya Abdul Al-Haddad itu. Fadu'ai wabdihali dalilun li 50 qori itu. Jadi saat berdoa itu hanya sebagai bukti saat butuh Allah. Saya sendiri tidak punya kepentingan mustajab apa enggak. Jadi wali-wali yang mengatakan doa itu mukhul ibadah, sebetulnya itu malah wali-wali yang dari awal enggak kelintas disembadani apa enggak. Butuhnya dia itu menunjukkan bahwa saya ini lemah. Buktinya, posisinya minta. Itu yang dimaksud mukhul ibadah. Tapi kalau kita berdoa terus posisi kita protes, katanya kamu baik ya Allah, engkau baik, ternyata enggak juga. Buktinya semua doa saya enggak kamu kabulkan. Ini malah doa kriminal jadinya. Jadi yang dimaksud mukhul ibadah itu doa itu bukti minta itu bukti lemah. Makanya ada syairnya Abdul Al-Haddad maksud fadu'a ibabdihali dari lundifif tikoh. Jadi saya mentangto ya Allah itu bukti saya butuh. Jadi itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Jadi kalau doa dikatakan apa? Ibadah karena di doa itu minta. Nah minta itu bukti merasa kita lemah. Berarti kita sa'il Allah mas'ul. Kita minta Allah yang kita mintain.
kita Gini istilah menengahkan ngaji Musa, Allah yang berposisi kata kalau memberi. ceritani tentang Itu Nabi saja Musa, sudah cukup kersane sebagai jenengan ibadah. ngertos. Meskipun doa kita tidak Terus Nabi Musa niku nabi resmi Karena bangsa memang tadi Israel. seperti itu, Bangsa kalau di Israel ilmu niku tasawuf nabi itu, resmine sinten? Musa ngantos apa ya? sama iku mboten Doa itu ngakoni memang kenabiane memang Nabi Muhammad benar-benar sudah sallallahu muncul alaihi ibadah wasallam. karena tadi perasaan Tapi cek lumayan perasaan Nabi merasa Muhammad butuh modern sama Nabi. sama Allah. Darani Nabi Isa itu anak zina. Merasa Wong butuh itu. Israel, Nah, darani kalau Nabi Isa kita niku berdoa merasa anak butuh zina, sama anak yang parah. kita minta, itu dalam ilmu tasawuf sudah kriminal. Mulane Berarti mestine kamu lebih butuh normale makhluknya. niku wong Misalnya Nasrani begini ya, luwih gedeng wong Yahudi. Saya ingin punya rumah bagus. tinimbang Terus gedeng setelah punya nopo rumah kredit, saya utangnya Islam. banyak. Mulane masyhur Sebetulnya saya itu tidak pernah Hitler, ingat Allah. kasus Gara-gara Nazi. utang banyak, kredit jatuh Tiang tempo. Nasrani ortodok Terus melibatkan bantai Allah. tiang nopo Yahudi mergo nabi Ya Allah, saya ingin utang ya banyak ini. Terus tolong dibayar. Sebetulnya saya itu ingat utang. Nabi Isa cara Cuma Allah Yahudi melibatkan yang lah itu tidak akan jadi wali. Yang jenis ini tidak akan jadi wali. saiki dunia Saya ingin jadi wali dosen. iki wong Kristen Melibatkan dalan siapa wong yang nanya? Yahudi Melibatkan Allah terus malam-malam malam-malam. bos saking Jangan melibatkan. gobloke bos saking bingung Itu artinya apa? Kamu bos itu saking lebih ora ingin yang kamu minta ketimbang ingin. padahal Kristen dhisik Kalau wali itu enggak gitu. Kangen Allah. Terus tahu Allah itu zat pemberi. disebut genosid Karena tahu Allah zat pemberi terus minta. pikirane Maka yang dikangen itu ya Allahnya dulu. wong Yahudi Kalau kita kan enggak darani. punya kasus dulu, Isa punya niku keinginan anak banyak Allah dulu. jada. Baru ingat siapa yang bisa ya. Oh Jadi Allah. normalin nak cara Quran Jawab kan kita wa libatkan. qalatil yahudu ya Ya untungnya Allah baik. Mau orang utang, bukan mikir. Untungnya Allah tidak jawab itu. cara wong Yahudi tapi Jadi itu bedanya wali. Kalau wali itu kangen Allah dulu. Lesatil yahudu ala Baru minta. Kalau kita enggak, banyak masalah anti dulu. Nasrani Baru melibatkan. wong Nasrani Oh. anti Yahudi Nah yang jenis ini tuh bahaya. Kalau nggak disembadani mesti kalau ngomel. percaya Quran timbang teori sekarang Gusti katanya kalau yang minta kamu kabulkan. Ternyata ini enggak. sekarang itu orang ngira kalau Nanti kalau Allah Amerika itu jawab, temannya Israel Kamu itu tidak kangen saya. Mungkin Kamu banyak itu kangen orang uang, punya kangen perempuan cantik yang kamu data. inginkan. Saya tidak tahu. Terus kamu melibatkan dia saya. tidak ingin tahu Wong kula Urusannya iman, apa dia saya dengan tidak itu? tahu, ya ada Makanya yang tidak usah nuntut karena awalnya sudah. keyakinan kulo tetap wong Sudah. Kristen itu lebih familiar be Ya Islam. saya kira itu ya. Jadi ada ayat apa? Urok bakum. Bukti ini Islam di Amerika perkembangannya juga Wasuf, ya, bagus terus hanya luar Pak biasa. Innahu Di la Eropa, di yuhibbul Inggris juga bagus. Mu'tadin itu di Di semua Jerman tafsir ya. dikatakan Allah gak Cuman suka rasa orang mikir yang macam-macam. berlebihan Jangan kok mikir sing dalam lagi tren. Itu berarti kayak wong berlebihan goblok. tadi misalnya minta Goblok, sesuatu yang goblok, terlalu wong sing besar mikir nuruti atau permintaan kemarin saja lalu Ulama mati ora syukur kita tren-trenan. tidak bisa memenuhi mensyukuri sudah Ulama minta itu lagi kayak anut misalnya seorang Quran jomblo itu. targetnya kan asal Nah, bayu kulo nikah nu cara tapi analis, setelah cara nikah pengamat bayangkan kulo istrinya nu solihah tidak cerewet itu kan berlebihan bener pula. bilang status jomblo saja Contoh belum ya, kamu contoh syukuri kulo sudah pengamat minta juga nih, macam-macam jadi Nah, harusnya cara kan pengamat syukur satu, dulu ya kedua sekedar saking pelaku nikah ini kan overmentalin, ada terus syukur yang tukaran harus terus. Di situ seperti tukaran jadi dosen pikiran. juga gitu sekedar jadi Sesuai dosen harus kita kuat, syukuri terus dulu tukaran karena dengan menjadi kita tidak multinasional, nganggur terus itu tukaran kan satu dukung harkat kursi, sosial yang luar biasa sisi mati, jangan tahu-tahu kalah, sudah dukung hari gantung, kedua bersebar. cari intensif Irak, cari ini itu diperebutkan si syukurnya Amerika. aja belum sudah ISIS sudah kemana-mana Mesir, itu sudah Karbala, mu'tadin Karbala. sudah melebihi Iya. apa soalnya jadi bulat. ya saya kira demikian Nah ulama itu cara berpikir sederhana. iya satu iya Mana kira rasanya jadi ulama atau gak jelimet temen. Irak itu riyen jenenge Babylon, ya. Babylon itu satu kerajaan yang menghancurkan Baitul Maqdis. Terus entuk laknate para nabi